Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Yang saya muliakan jamaah Islam Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman, tokoh masyarakat, juga para pendengar pengajian rutin. Alhamdulillah kita malam hari ini adalah pengajian perdana setelah kita tutup di bulan suci Ramadan. Ini masih Syawal akhir, yang sebentar lagi sebenarnya sudah bulan Zulqa'dah. Mohon izin yang itu ditutup sudah ya. Oke. Untuk malam hari ini pertama kita bersyukur. Bang Bule mau dibantu ya Bang? Jadi dikit aja. Bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah. Yang kedua, diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang ketiga, bisa bersilaturahmi. Mungkin bagi kawan-kawan, ya ini alhamdulillah ya dari Pak Elzam, ya mudah-mudahan bisa gabung terus Pak Elzam, karena beliau ini sudah tinggal di sini dan istri juga di sini, dinasnya di BSD ya Pak ya. Kemudian anaknya juga di sekolahan saya bersyukur. Pak Joni juga sama ya, anaknya udah masuk di sekolah kami. Nanti adik-adik, teman-teman semua yang punya cucu ya, silahkan aja disekolahkan. Kalau yang mau ngaji sore juga ada di tempat kami ya. Ya kecil-kecilan lah kita saling menyemangati, berjuang di jalan Allah. Kemudian melalui pengajian Islah ini kita tetap akan jalankan secara rutin pengajian ini dengan semangat. Kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama untuk semangat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi sallallahu alaihi Muhammad. Dengan membaca salawat mudah-mudahan kita dapat syafaat, amin. Dengan baca salawat dimudahkan urusan kita, amin. Dengan baca salawat yang punya utang mudah-mudahan lunas, amin. Kalau dibayar ya, amin. Dan minimal menghilangkan pusing kita, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah. Dan juga teman-teman kita yang lagi meriang dan lain sebagainya, yang masih dalam perjalanan, dan juga yang masih ada acara, mudah-mudahan malam minggu depan kita bisa gabung kembali, amin ya robbal. Kitab kita hari ini adalah Kifayatul Akhyar. Saya ambil judulnya Faslun fil Udhiyah, salah satu bab yang menerangkan tentang korban. Ini relevan karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan korban. Qala berkata, masih ada suara Bang Bule. Apa Bang Joni bisa? Al-udhiyatu sunnatun. Bermula korban itu hukumnya sunnah. Hukumnya apa Pak De? Sunnah. Tapi kalau belum sama sekali ya wajib jatuhnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa
Kalau seumur hidup sudah sekali korban, katanya berikutnya nggak usah korban lagi. Nggak gitu juga ya. Jadi korban itu sesungguhnya kewajibannya harus setiap tahun. Tapi kalau memang tidak ada dana, ya alasan banyak hal. Bukan karena bakhil ya, bukan karena pelit, tapi karena memang nggak ada, itu beda pasal. Kalau nggak ada tuh udah beda lagi dah. Tapi kalau kita ada, memang berat, korban itu berat Pak. Tapi bapak-bapak harusnya melihat perjuangan Nabi Ibrahim. Kenapa ada korban? Dulu Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk memotong anak kesayangan Ismail. Nabi Ibrahim nggak punya anak, sekian tahun nggak punya anak, dapat anak yang cakep banget namanya Ismail, disuruh motong lagi. Jadi kita ingat itu aja. Bagaimana kalau 2024 ini kita punya anak 4 disuruh motong 1? Cakmur, potong tuh. IP yang dipotong atau Aan atau Azim atau Iman. Coba sekarang kalau perintahnya gitu, saya 4-4-nya disuruh motong salah satu. Apa yang terjadi? Tentu begitu beratnya kan. Ya. Akang punya anak berapa? Ini Bang ini anaknya berapa? Ebi anak 1. Satu-satunya suruh motong lagi Bi, anak kamu itu mana nggak bisa ditemuin lagi suruh motong. Kata Bi. Nah, bandingannya gitu Pak, begitu beratnya korban itu, bandingannya untuk motong anak kita, itu Nabi Ibrahim. Maka ketika digoda itu kan Siti Hajar ngasih masukan, kemudian sholat istikharah 3 hari mimpi berturut-turut kanjeng Nabi Ibrahim. Inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara Ismail, aku mimpi aku disuruh motong kau. Fangdur madza tara, pendapatmu apa Mahil? Kata Ismail, fa'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku Ibrahim, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang itu yang terbaik, insyaallah Ismail sabar. Itu anak soleh itu kan, dipotong aja mau. Ya itu kelihatannya drama kalau dicerita sekarang, tapi kejadiannya benar. Soal itu makan hanya cerita Pak Ustadz. Lah emang cerita, tapi itu kejadiannya benar. Di masa itu Nabi Ibrahim memang diperintah. Maka ada perintah korban itu jejak dari kanjeng Nabi Ibrahim. Nanti itu kalau dibahas panjang ya. Itu menjadi bahan khutbah Idul Adha itu, bagus. Sampai kenapa harus haji itu juga napak tilasnya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-udhiyatu bermula dari udhiyah bitasdidil ya, yaknya pakai tasdid. Huwa apa artinya? Mayud bahu, apa-apa yang disembelih minan na'ami, dari beberapa hewan, taqarruban untuk mendekatkan diri ilallah kepada Allah, yaumal id pada hari Idul Adha. Idul Adha tanggal berapa Pak? 17 Juni. Saya nggak nanya nasionalnya. Kalau bulan Zulhijjahnya tahun berapa? 10 Zulhijjah. Kapan 10 Zulhijjah? Insya Allah memang 17 Juni, harinya hari Senin. Mudah-mudahan biasanya Selasanya libur. Jadi kalau kita motong hewan itu hari Senin, Selasa libur kan enak. Berarti Selasa itu tanggal 11 Zulhijjah. Tapi motong hewan itu boleh tanggal berapa aja? 10, 11, 12, 13. 13 masih boleh. Maka takbiran itu khusus hari raya Idul Kurban, takbirannya 10, 11, 12, 13. Maka Pak Khotib kalau jadi imam Isya, Maghrib, Subuh, Asar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanggal berapa? Bukan malam hari raya doang. 11, 12, 13. Terus ada yang nggak ngaji, orang gila kali di musola ya. Udah 3 hari lebaran masih takbir baik itu. Imam gila. Yang gila lo karena lo nggak ngaji. Gitu aja Pak. Makanya itu gunanya ngaji. Imamnya justru takbiran. Setelah takbiran la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, baru al-Fatihah, baca doa. Nah itu yang benar ya.
Mau sholat asar, zuhur, maghrib, isya tetap takbiran. Tanggal berapa Ustaz? 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu disebut hari tasyrik. Tidak boleh puasa. Siapa yang puasa tanggal 10 sampai 13 bukan hanya dosa, malah haram itu. Nggak boleh puasa. Itu hari yang enak, suruh berkorban, makan daging. Ngapa 11, 12, 13 masih ada, dagingnya masih banyak. Ya. Kenapa? Itu 11 lempar jumroh. Namanya jumroh ula, wusta, aqobah, tanggal 11 tuh. Jamaah haji. Terus tanggal 12-nya sama, lempar jumroh, ula, wusta, aqobah. Tanggal 13 kalau yang nafar sani, yang nafar awal sudah ke Mekah, tawaf ifadah 7 kali, Safa Marwah sa'i, tahallul hajinya selesai. Tapi kalau yang nafar sani tanggal 13. Jadi nginep di Minanya tuh dari malam 11, 10 dan nginep dia. Itu subuh biasanya nyampe, malam 11 nginep, malam 12 nginep di Mina, mabit namanya. Malam 13 kalau mau masih bisa, tapi rata-rata jamaah haji Indonesia tanggal 12 sudah berangkat ke Mekah, ke hotel Mekah untuk tawaf ifadah sebagai tawaf rukun haji. Ini biar tahu juga ya. Rukun haji, kemudian sa'i, Safa Marwah selesai 7 kali, baru potong rambut, cukur, kain ihram udah boleh dilepas semua, hajinya udah sah. Alhamdulillah. Makanya di Indonesia 11, 12, 13 masih takbiran menghormati jamaah haji Indonesia yang sedang melempar jumroh namanya ya. Wa ayyamat tasyrik, nah ini tadi hari-hari tasyrik. Wa yuqalu, dan dikatakan laha dohiyah. Ada yang mengatakan al-udhiyah, ada yang dohiyah. Mananya sama, yaitu motong kurban. Wal aslu, pada dasarnya fiha qoblal ijma. Pada dasarnya dalam kata-kata dohiyah itu sebelum adanya ijma para ulama. Qauluhu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna di sini maknanya adalah hewan-hewan korban, ja'alnaha, kita jadikan lakum untuk kalian, min sya'airillah, sebagai syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulu subhanahu wa taala, dan perkataan firman Allah, fasholli, maka salatlah kalian, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, maka sembelihlah kurban. Fasholli salat apa ini, Pak? Enggak, fasholli di sini salatnya salat apa? Ada yang tahu? Itulah, cerdas. Inna atainakal, saya kasih nikmat yang banyak. Fasholli, maka salatlah. Salat apa? Jangan bingung. Salat apa? Itulah, kan udah dijawab. Ini saya tegesin lagi aja. Jadi kalau bacain atolna ente harus ingat. Fasholli, sholat apaan nih? Sholat idul korban atau idul adha. Li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah korban. Maka yang bagus tanggal 10 Idul Hijjah, habis sholat langsung gaspol motong korban. Itu sunahnya nyambung. Tapi bukan berarti nggak boleh motong di tanggal 11, 12, 13. Masih boleh Bang Joni. Biasanya kalau di perkantoran, kalau di masyarakat, sholat id selesai, bubar, motong. Kalau di kantor, ya nunggu hari kerja. Karena itu Senin, Selasanya libur, berarti biasanya Selasa tuh. Rabunya di kantor-kantor ya, hampir se-Indonesia nggak mungkin tanggal 10 Dzulhijjah tuh motong kantor di Kementerian Keuangan, juga saya yakin sama. Tanggal 10 kan libur semua, mereka di rumah masing-masing. Itu kebijakan namanya ya. Tapi artinya secara ilmu fikih, ilmu hakikat, ngaji hukum syariat, bapak-bapak harus tahu bahwa 11, 12, 13 Dzulhijjah itu masih boleh motong kurban. Wa iya, adapun kurban itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang dianjurkan. Wa syiarun dhahirun, dan merupakan syiar yang nyata. Jelaslah korban kan Pak, syiar kelihatan ya, kepedulian sosial umat Islam di situ.
bermanfaat, tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kata siapa Pak Ustadz nggak ada kesenjangan? Iya, itu sudah takdir Allah. Bagaimana kalau orang kaya semua Pak? Siapa yang terima kurban? Bagaimana kalau manusia itu kaya semua? Siapa yang menerima zakat fitrah? Betul nggak? Bagaimana kalau semua orang kaya Pak D? Mau bangun rumah tingkat 2, kaya semua, kagak ada tukang, gak ada tukang aduk, gak ada pasir, gak ada semen yang angkat. Pak D kaya, anak buahnya udah kaya. Disuruh Pak D masuk, oh gak, gue udah kaya gue mah. Gue gak level lagi ngangkat semen, ya gitu Pak D. Makanya yang kaya dan miskin itu sudah ketetapan Allah itu. Yang kaya tidak boleh sombong, yang miskin juga nggak usah melotot, nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Ya emang udah dari sono. Sebuah lagu, judulnya apa Bi? Judulnya apa Bi? Bukan takwa. Ada tuh judul lagu kamu buka di YouTube tuh, namanya Mengapa Manusia Tiada Sama. Nah, tuh Bang, siapa nih? Bang Ilham, Bang Ilzam. Kita tuh di musola begitu Pak. Jadi enak-enak aja, ngaji nggak usah ngantuk ya. Yang ngantuk ngopi Bi, bikin kopi Bi. Mengapa manusia tiada sama? Bang Khotib yang bisa ya. Silahkan aja saya kasih PR. Yang miskin, yang kaya berbeda-beda. Suaranya lagi serak nih Bi. Ada tuh Bi ya. Kata Bi, mengapa manusia tiada sama? Yang miskin gak boleh bercinta dengan yang kaya, rasain lebih. Lah makanya nyari janda kaya Bi. Nah, janda kaya jadi ente biar gak kerja yang susah-susah Bi. Ya gitu ya. Amin. Doain aja dia ngaji rajin, nanti ada datang janda ke sini ngelamar Ebi gitu ya. Udah diaminin dulu. Yang bagi sebaiknya liman bagi orang qadaro yang mampu alaiha untuk menjalankan kurban ayyuhafidhu alaiha, supaya menjaga kurban itu terus menerus kalau memang mampu. Wazahaba Malik, dan berpendapat Imam Malik rahimahullah, yang disayang Allah Imam Malik, ila wujubiyah, menurut Imam Malik bukan sunnah muakkadah tapi wajib. Saya ulangi, imam yang mewajibkan korban siapa? Imam Malik. Ingat-ingat nih, imam yang lain sunnah muakkadah, Imam Malik mawalah wajib. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu alal muqim bil baladil musir, diwajibkan bagi orang yang mukim di sesuatu penduduk, di suatu negara, untuk menyegerakan korban. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban, ini tentunya dimiliki apabila dia cukup. Motor siapa itu ya? Mahal kali dia. Hah? Masya Allah. Wada wal wujub, adapun panggilan kewajiban korban, mamnu'atun, itu dicegah, bisunnatis syarifah, dengan hadis yang masyhur. Jadi sebenarnya tidak boleh diwajibkan, jangan bilang wajib dong gitu maksudnya. Tapi Imam Malik tetap ngotot wajib. Fafid Tirmizi, dalam hadis Tirmizi, annahu, bahwasanya alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi qala, bersabda, umirtu bin nahri, saya diperintah untuk nahar. Nahar itu maknanya ya nyembelih hewan, tapi nahar juga bimakna idul adha. Wa huwa sunnatul lakum, bermula nahar itu sunnah bagi kalian. Wa asrahu min dalik maruwiya ad-Daruqutni, yang lebih tegas dari itu adalah yang diriwayatkan Imam Daruqutni, kutiba alayyan nahru, diwajibkan untuk saya an-nahru, jadi nyembelih hewan itu. Walaisa biwajibin alaikum, tapi tidak wajib untuk kalian. Jadi kata Imam Daruqutni, kalau bagi saya wajib, tapi bagi ente nggak usah wajib deh, itu kira-kira.
Babi Sahih Muslim min hadis Ummi Salamah, dari Sahih Muslim dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu ridho alaihi salatu wassalam qala, bersabda Rasul, idza apabila ra'aitum kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, hilal nanti ru'yah hilal. Biasanya kita Pak Ilzam ada ru'yah hilal awal Ramadan, awal Syawal, penentuan hari raya, awal Dzulhijjah, penentuan tanggal Lebaran yang 10 Hijjah itu ada hilal, ru'yah hilal. Nah itu kerjasama, nanti ada sidang isbat, sama ya diumumkan kapan Lebaran hajinya, mudah-mudahan bareng ya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah, wa arada, dan berkeinginan siapa ahadukum di antara kalian ayyudhiya, untuk melakukan korban, falyumsik, maka cegahlah ia an sya'rihi, rambutnya jangan dipotong. Kalau udah niat korban masuk bulan Dzulhijjah kagak boleh motong rambut, wa atfarihi, dan motong kuku. Jadi kalau udah niat korban nih, udah masuk Dzulhijjah, jangan motong rambut, jangan motong kuku. Itu petunjuk Kanjeng Nabi. Tapi yang nggak korban nggak apa-apa, Bi. Kalau nggak korban motong rambut boleh. Wa qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, huwa ala syartil Bukhari, itulah syarat menurut Imam Bukhari. Wajhud dilalah minu annau ala qatadhiya alal iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'nu. Artinya ini menunjukkan bahwa ada ketergantungan korban itu atas sebuah keinginan besar. Wa in sahha wal hadisul warid, hadis yang akan datang biwujubiyah, kewajibannya korban, riwayah majhul, itu riwayatnya majhul, riwayatnya bodoh. Wa in sahha, andaikan terpaksa benar, hamilah mengandung, alal istibabi, sebenarnya mah sunah doang, dianjurkan doang. Jam'an bainal adilah, kumpulan daripada beberapa dalil. Jadi kesimpulannya sebenarnya korban itu sunnah muakkadah, begitulah kira-kira. Idza aradta hadza, apabila kalian tahu, fatadhiyatu, korban itu sunnatun, sunnah alal kifayah. Idza fa'ala wahidun, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan korban, min ahli baitin, dari ahli bait, ta'adda anil kulli, maka dia melakukan semuanya, haqqos sunnah, sesungguhnya itu adalah sunnah. Walau tarakaha, maka apabila dia meninggalkan korban ahlu baitin, kuriha lahum dzalik, maka dimakruhkan orang yang tidak berkorban itu. Wal mukhatib, adapun orang yang diseru adalah biya al-hurru al-qadir, orang yang merdeka dan mampu. Jadi yang diwajibkan atau disunahkan korban itu orang merdeka dan mampu. Bagi mereka yang tidak merdeka, bagi yang tidak al-qadir, tidak punya kemampuan, tidak diwajibkan. Begitu ceritanya. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya ini mengenai apa saja yang dikorbankan ya. Wa yujzi'u fiha al-jada'u min ad-dhani. Yang boleh dikorbankan itu tentu hewan-hewan, diantaranya ada sapi, ada kambing, ada onta, apalagi Pak? Kebo ya, domba. Itu ada umur-umurnya itu. Ibil itu onta, bakor itu sapi. Jadi hewan-hewan itu wal baqara an sab'atin. Kalau korbannya sapi boleh 7 orang. Wasatu, kalau kambing an wahidin, cuma 1 orang. Korban kambing enggak boleh urunan untuk 7 orang. Tapi kalau sapi dibolehkan 7 orang. Yustaratu fi ma yudahya bi umurun, disyaratkan orang korban itu ada beberapa. Ahaduha adzibhu, yang pertama sembeliannya, arti hewannya. Wasani, yang kedua adzabih, orang yang motong.
Waqad marra dzakaruhuma dzikruhuma, itu sudah dijelaskan dalam kitab yang lain ini kata beliau. Wasalis yang ketiga al-waktu, kapan disuruh korban, yang tadi sudah saya jelaskan hari-harinya. Warabi dan keempat ayyakuna minal ibil wal baqar wal ghanam bi anwalil ayati wal akhbar. Hendaknya korban itu dari onta, wal baqar dari sapi, wal ghanam dari kambing, bi anwaya dengan jenis-jenisnya hewan-hewan itu, lil ayati karena ayatnya banyak, wal akhbar dan hadisnya juga banyak. Kalau Allah berkata si Allah Ta'ala, lihat kurusmallahi, agar kalian mengingat nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang Allah rizkikan, min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Jadi korban itu sepakat adalah hewan ternak. Tapi ada juga itu Pak jamaah ya, yang nggak boleh nih Pak D, ini panitia nih, bendara, nanti kalau beli kambing nggak boleh kayak gini nih, hewan. Wa arbaun la tujzu fi dohaya, ada 4 yang nggak boleh nih Pak D, kalau beli hewan. Yang kayak apa? Al-auro itu belang-belang. Cari sapi jangan yang belang bentong. Al-bayin awaruha, artinya ya ada apa tuh yang namanya belang, tahulah ya, nggak usah diterjemahkan belang. Wal arja al-bayin arajuha, pincang. Kambing yang jalannya pincang jangan dibeli. Wal maridotu, bermula dari hewan yang sakit. Al-bayinu, yang jelas maroduha, sakitnya. Jelas sapi sakit dibeli, goblok panitianya. Kambing yang sakit jangan dibeli. Ntar kalau mati tanggung jawab siapa kan? Wal ajfa'ul lati dhaba mukhwa. Mukhwa itu hewan yang itu apa ya? Otak sebenarnya. Sumsum, nggak punya sumsum. Ciri-cirinya gimana hewan yang nggak bersumsum? Kalau yang ahli tahu kali ya, dengkulnya lemes ya. Nggak punya sumsum berarti lemes ya. Ya. Belum ngopi, sapinya belum ngopi. Saya juga belum ngopi nih Pak De. Oke, terakhir untuk menutup yang masalah pembahasan ini adalah, nah ini nih penting nih Pak. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau waktunya kan tadi udah tahu ya. Ini mengenai sunahnya nih Pak De kalau motong. Qala wa yustahabbu, dan disunahkan inda dzibhi, pada saat motong, khamsatu asya, 5 perkara. Pertama at-tasmiyah, baca bismillahirrahmanirrahim ketika motong ya. Wassalatu ala nabi, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina, atau sallallahu ala Muhammad, terserah, pokoknya wa ala ali sayyidina Muhammad. Wastiqbalul qiblah, ngadep kiblat. Yang ngadep kiblat siapanya? Yang motong, bukan sapinya. Jadi kalau nanti di lapangan itu lobangnya ke sini nih, misalnya lobang nih nih. Nah, ini yang motong, ini lobang, yang motong di sini. Kambingnya palanya harus begini, yang megang ente utara dan selatan. Ini selatan, utara, ini yang motong. Kiblatnya kan ke sono. Ini kambing, palanya di mana, Bi? Palanya ngadep mana kira-kira? Palanya di selatan. Ini pisaunya. Ini yang motong nih, motong ke sini ngadepnya ke kiblat, bukan ke barat, ngadep ke kiblat. Ini nanti begini nih. Jadi kalau ada yang motong ngadepnya nyungsang atau ke timur, tolong ingatin saya ya, besok. Berarti Pak D udah tahu nih. Makanya kita ngaji kan gini nih, betulin kali-kali. Tahun lalu salah nggak ya? Tahun lalu udah bener. Kita motongnya menghadap kiblat semua kemarin. Kambing, saya kan bantu kambing. Motong 7 atau berapa saya tuh? Saya motong juga, tapi dari Pak Ustadz itu motong. Teman kalau sapi nih, waduh, harus belajar nih Pak Otip. Kalau sapi kan harus salah-salah buatan, kakinya nyelentak kita, ya kan? Maka harus ahli itu kalau sapi ya. Belajar beneran. Pak D aja ngeliat darah takut. Waduh. Istiqbalul qiblati bidzabiha wa takbir.
baca takbir Allahu Akbar terus ya. Jadi makanya baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala minka hada minka wa ilaika fataqabbal qurban min Abi bin Fulan birahmatika arhamar baru takbir Allahu Akbar wa doa bil qabul. Langsung baca doa apa saja itu, ya Allah qabul hajatnya, kurbannya Pak Uus misalnya bin Fulan, baru dipotong strek lekek. Jadi ada berapa tadi? Ada 5 hal. Fakulu maka makanlah mimma dari apa-apa dzukira smullah yang disebut nama Allah. Haram ente motong ayam nggak nyebut nama basmalah. Haram apa haram? Maka kalau ente beli ayam di Brigi yang potongan langsung, kan dia langsung klekak-klekek aja tuh. Nggak boleh, Bang, baca bismillah dulu, Bang. Ini mau saya makan nih, haram nih, Bang. Udah tadi dalam hati, nah, jangan Bang diucapin. Dia kan kadang-kadang dia main gini aja Pak. Ya memang dia Islam, tapi harus disebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, potong ayam. Gak bisa Pak main klekak-klekek. Lah kan gue Islam, lu gak percaya gue Islam. Lu gak kenal gue juga gak kenal sama lu. Dia main potong aja dia. Dia harus ini Pak, baca bismillah. Semua hewan yang dipotong tidak nyebut asma Allah haram jadi, maka pemotongan hewan itu harus hati-hati. Nah, nggak apa-apa, nggak ada istilah capek. Ya kalau gitu dinawaituin aja, berarti bisa nawaitu. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya motong untuk sekian ratus ini. Ya tapi kalau bismillah doang kan nggak berat lah. Bismillah. Tapi ada nggak pemotongan yang pakai alat mesin ya? Ada, itu juga harus dibacain doa. Tapi gini Pak, ada yang ribet nih. Bagaimana kalau ayam itu belum dipotong, tiba-tiba udah dipasukin ke ini yang bubut itu yang apa ngilangin bulu? Apa hukumnya Bi? Haram. Karena belum dipotong, hidup-hidup dipasukin ke mesin, itu jelas goblok itu orang. Itu jangan dimakan jadi bangkai itu. Bangkai, hati-hati ya. Maka kalau beli ayam mendingan aja yang hidup. Kalau perlu Bang, udah nggak usah Bang yang motong, saya sendiri, kerajinan amat yang orang beli. Kadang kita percaya sama dia aja ya, kita nungguin aja. Kenapa kita nggak mau motong? Bau Pak Ustadz, di situ kan bau. Kita aja udah ogah aja kan. Ya, padahal abdolnya mah kalau mau motong sendiri lebih bagus. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, saya menekan demikian ngaji kita. Mudah-mudahan manfaat. Kenapa kita bahas ini? Pertama gini Pak De, untuk persiapan berikutnya, ini yang susah itu bukan korban mengurusinya. Yang susah adalah menambah jumlah hewan korban. Tahun lalu berapa ekor sapi Pak De? Alhamdulillah tahun ini sudah 2, mudah-mudahan bisa 3 dan 4. Untuk berikutnya kalau mau dibikin gabungan baru lagi, berarti sapi siapa nih 1, 2, 3 silakan. Nah tapi kalau toh nggak ada, minimal udah sama kayak tahun kemarin. Mudah sapi kita tahun ini lebih besar ya. Kemudian kambing biasanya dadakan. Nah yang dadakan ini yang bikin pusing juga kadang. Ya sebaiknya dikoordinasikan. Saya tugasin nanti Pak Ebi, Pak Kang Uus, Kang Usep yang ada di rumah, mohon izin ya, Kang Indro atau siapa, pokoknya bertiga gitu. Ini ada ilmu nih. Ternyata untuk menambah jumlah korban itu strateginya pasang apa namanya itu spanduk, kedua sosialisasi lewat WA, grup lingkungan, yang ketiga nih door to door. Jadi datangi, assalamualaikum, gak usah bawa golok ke rumah dia. Lu mau korban nggak? Nah, preman lo berarti. Ya, bukan. Kalau lo datangin door to door ke orang, lo mau korban nggak? Gue udah bawa golok nih ya. Nah, itu nggak benar ya, Bi ya. Itu bercanda Bi. Artinya nanti Ebi, Kang Musep, sama Bang Bule ya, Pak Otip, coba berempat, yang mimpin yang agak ini dikit lah, mungkin Ustaz Otip. Assalamualaikum, barangkali mau korban. Coba kalau satu RT ini misalnya didatengin kali-kali, nggak niat korban jadi korban. Minimal dideteksi awal yang mau korban bulan, atau dia jawab, saya insya Allah ya istikharah dulu, ntar saya kabari 3 hari lagi, bisa begitu kan? Di data aja Pak Otip, coba bertiga
Mau hari Senin, mau hari Selasa, yang kosong jam berapa? Pada asar kali ya enak ya. Jangan datengin ngetok-ngetok rumah orang lagi panas-panas jam istirahat, jangan. Mungkin jam 4, setengah 5 gitu kali, menjelang maghrib ya sudah selesai gitu ya. Cobalah, ini ilmu ini dari mana? Dari teman saya di Mencong Peninggilan itu, Nurus Salam, dia sapinya aja udah 7. Karena dia door to door, panitianya memang mau bekerja gitu. Dan itu nanti kan dapat reward lah. Memang kalau bapak-bapak nanti bisa mendapatkan kurban, ya pertama emang niatnya ibadah, tapi kita panitia juga akan memikirkan lah standarisasinya ya. Uang-uang rokok mah kita dapat lah kalau memang bisa berhasil ya, berhasil untuk kurban. Untuk tahun ini kambing kalau bisa Pak Ade, uang perawatannya standar minimal tahun lalu kan 200 untuk perawatan pemotongan, kebersihan, keamanan, biar ngebul begitu ya 250 lah. 1 ekor kambing kalau mudah-mudahan bisa 10 ekor kan lumayan juga ya. Ya insyaallah. Nanti kita akan rapat yang Mbak Otip, saya sampaikan bahwa panitia kurban tahun ini karena istri saya bergaji, anak saya bergaji, tahun ini kita ambil alih Islah. Jadi seluruh jamaah Islah menjadi panitia kurban. Pak Ade dapat order pemborong nih. Berarti ini karena lagi saya rekam ya, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Kurang lebihnya minta maaf ya, ada kurang-kurangnya. Kalau mau nanya boleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.